kita akan langsung aja memulai semacam apa ya? Dibilang pelatihan, ya bisa juga sih dibilang pelatihan. Tapi dibilang coaching juga mungkin lebih tepat dibilang coaching ya. Kita membaca postingan-postingan ataupun status-status di media sosial itu meresahkan begitu ya. Bahkan status yang sifatnya personal, privat, itu dipublikasi ataupun disiarkan di dalam media sosial, seperti di Facebook, di akun Facebook, akun Instagram, dan juga mungkin di akun Twitter, seperti itu. Kalau kita lihat berapa persen sih sebenarnya postingan-postingan yang kira-kira yang kurang baik dan postingan yang bermutu, ternyata lebih banyak postingan yang tidak bermutu dibandingkan postingan yang bermutu. Ini mungkin kekagetan dalam digital teknologi ya. Yang dulu kita barangkali menuangkan isi hati kita, biasanya kita suka menuangkan unek-unek, kesedihan, kebahagiaan, dan lain-lain di buku harian kita. Sekarang mungkin orang tidak lagi menulis di buku harian, sudah jarang ditemukan menulis di buku harian. Yaitu salah satu melatih kita belajar, mengasah kita belajar menulis. Sekarang kita coba melihat apa sih sebenarnya netizen jurnalis itu. Apa itu jurnalistik? Ya, jurnalistik itu diambil dari kata jurnal, catatan harian atau diary, buku harian. Nah, bisa juga istilah jurnalistik itu, jurnal itu diturunkan menjadi jurnalistik, yaitu kewartawanan atau bersurat kabaran. Jurnalisme, yaitu menyangkut pekerjaan jurnalistik dan orangnya disebut jurnalis, wartawan atau pewarta. Apa itu berita? News. Menurut Anda itu apa berita? Nah, dalam jurnalistik, kita mengenal ada dua jenis news. Yang pertama, straight news, yaitu berita yang disampaikan secara langsung, ya, to the point. Biasanya straight news ini memaparkan fakta yang sesungguhnya. Yang kedua, dia biasanya merupakan laporan-laporan yang sifatnya interpretatif ya, atau reportase ataupun liputan yang sifatnya interpretatif. Yang kedua yaitu feature news. Nah, feature news ini agak berbeda dengan yang straight news tadi ya. Kalau straight news dia sesuai dengan fakta apa adanya, dia beritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dan juga merupakan bentuk interpretatif seperti itu. Kalau feature news itu bisa diambil dari straight news, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut. Biasanya feature news itu sesuatu yang sifatnya human interest ya, sesuatu yang menarik bagi hal-hal yang sifatnya untuk kehidupan manusia, feature, historical feature ya. Historical feature itu semacam kesejarahan seperti itu. Bisa juga bentuknya biographical and personality feature. Jadi bisa juga dia menyorot biografi seseorang atau kepribadian seseorang. Profil lah seperti itu. Kemudian bisa juga bentuknya seperti travel feature ya. Kita mungkin pernah membaca di media-media misalnya wisata ke Danau Toba, ke Papua begitu ya. Yang ingin kita coba explore, kita gali dan kita tampilkan kepada orang lain. Dan yang terakhir sifatnya agak sedikit berat ya, scientific feature ya. Nah, ini scientific feature nih seperti misalnya yang dilakukan oleh National Geographic ya. Dia selalu membuat
apa tuh berita-berita sifatnya saintifik tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang kehidupan atau tentang planet dan lain sebagainya ya. Discovery Channel juga seringkali membuat feature yang sifatnya saintifik, sifatnya yang ilmiah. Aturan dasar jurnalistik pada berita. Nah, saudara-saudara, ini ada aturannya sebenarnya di dalam membuat berita. Apa sih sebenarnya? Nah, ini kita perlu tahu persis aturan dasarnya itu. Coba kita lihat aturan dasarnya. Aturan dasarnya pertama yang harus kita pegang adalah konsep dari 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu 5W, what, where, when, who, ya, what, when, where, who, dan how, seperti itu ya. Why? Kita melihat sesuatu ya, kita mengamati sesuatu, misalnya dari straight news ya, kita melihat what, apa itu? Kejadian apa itu? Terus kita bertanya, where? Di mana itu terjadi? Terus kita bertanya lagi, when? Kapan itu terjadi? Lalu, who? Siapa pelaku atau siapa yang terlibat di dalam kejadian tersebut? Ya. Kemudian, why? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Lalu yang terakhir adalah how? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu nanti dikemas dalam sebuah tulisan, sebuah berita, atau sebuah liputan. Ini contoh 5W1H. Ini saya ambil dari sebuah media ya. Sebenarnya ini gambar sebuah fotografi yang sangat menarik dan dia memenangkan Pulitzer, seorang wartawan fotografi. Dia memotret seekor rusa itu diterkam oleh anak-anak citah. Dari gambar ini kita bisa belajar ya, bisa belajar tentang 5W1H. Nanti saudara bisa lihat di mana 5W-nya, di mana 1H-nya. Pasrah mati. Itu judulnya ya. Keganasan rimba di Afrika Utara membawa seekor rusa harus menyerahkan nafas hidupnya kepada segerombolan citah. Riwayat rusa itu berakhir pada Minggu 14 Juni 2020. Nah, ini sebenarnya ngarang-ngarang aja sih sebenarnya tanggalnya itu ya. Ditaring para citah tersebut. Rusa malang itu terjebak dalam kepungan cita-cita lapar. Ia tidak sadar jika sekelompok predator tercepat itu sudah mengintainya dengan cermat, tepat, cepat, dan akurat. Nah, 5W1H-nya di mana? Pertama, what? Kejadiannya apa? What? Yaitu kejadiannya seekor rusa terperangkap oleh kepungan dari para citah. Kemudian kita lihat lagi, where? Di mana? Itu kejadiannya di sebuah rimba, sebuah hutan rimba di Afrika Utara. Lalu kita lihat lagi, when? Di mana? Kapan? When-nya itu pada Minggu 14 Juni 2020. Lalu who? Siapa? Who-nya ini bisa orang, bisa binatang. Who-nya tadi siapa? Itu rusa. Bisa juga cita itu. Kemudian why? Why-nya apa? Why-nya ternyata cita itu mengintai rusa yang sedang ya mencari makan, lalu mereka mengepungnya seperti itu ya. Dan rusa itu diterkam oleh para cita itu ya. How? Bagaimana? Nah, bagaimana rusa itu bisa tertekam? Ya, para cita itu sudah mengintai dia secara cermat, tepat, cepat, dan akurat. Nah, itu how-nya seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh dari sini kita bisa dari satu paragraf ini sudah memenuhi 5W1H. Nah, ini sudah menjadi sebuah berita ya.
berita yang sifatnya lengkap, jurnalistik itu, ya. Jadi ini harus dipegang nih konsep 5W1H. Setiap kita melihat membuat liputan, di kepala kita sudah ada konsep 5W1H. Kalau belum lengkap, kita lengkapi seperti itu, atau kita cari tahu sampai lengkap. Nah, itu baru disebut jurnalistik yang baik seperti itu. Kita bicara soal nilai berita. Ini juga perlu Anda pahami soal nilai berita, ya. Apa nilai berita itu? Nah, saya mengutip dari Chris Budiman yang mengatakan bahwa nilai berita itu cukup 5 hal. Pertama, dia harus objektif, ya. Objektif artinya sesuai fakta, tidak memihak, ya. Kedua, dia harus aktual. Jadi beritanya harus aktual, terbaru, belum basi gitu ya. Jadi misalnya demo kemarin, demo Omnibus Law di beberapa tempat. Kita harus beritakan sekarang, jangan kita beritakan minggu depan atau bulan depan, udah basi seperti itu. Orang nggak mau baca lagi, seperti nggak tertarik lagi untuk membacanya. Kalau sudah kelewatan seperti itu, diakalinya dengan feature news seperti itu. Ketiga, berita itu harus luar biasa dia. Kalau dia luar biasa, itu baru menarik. Luar biasanya apa? Misalnya besarnya. Kita melihat misalnya, wih, rumah ini besar sekali. Luas sekali. Terus bisa juga dilihat dari keanehannya. Wah, ini benda ini aneh. Dia bisa berubah bentuk misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi nilai berita. Kemudian kejanggalannya, ya. Sesuatu yang kita lihat ini kayak janggal. Lalu sesuatu yang hebat, ya, sesuatu yang mengagumkan, yang hal-hal yang luar biasa itu masih banyak lagi. Pokoknya intinya dia luar biasa deh, seperti itu. Keempat, yaitu nilai berita itu penting, ya. Kalau kita melihat ini penting nih, saya harus menulis ini, saya harus memberitakan ini. Mengapa itu penting? Karena dampaknya bagi publik itu mungkin bermanfaat bagi publik, bagi banyak orang, ya, seperti itu. Terkadang juga orang terkenal itu bisa menjadi berita yang sangat memiliki nilai. Pemenang hadiah Nobel, ya. Tahun ini siapa pemenang hadiah Nobel? Ini bisa menjadi nilai berita yang menarik. Lalu yang kelima, mengenai jarak. Familiaritas atau kedekatan dilihat dari kedekatan secara geografis, kultural, psikologis. Ya, jarak juga menentukan nilai berita, ya. Kedekatan geografisnya secara kultural. Jadi misalnya kalau kita mau menulis berita tentang kepada masyarakat Papua misalnya, ya kita harus mengangkatnya dari kultur Papua seperti itu. Nah, sekarang kita harus melihat struktur berita. Nah, ini Anda harus hafal struktur berita, ya. Struktur berita itu apa? Jadi saudara tidak perlu catat, ya. Kita melihat bahwa struktur berita itu terdiri dari ada 4, yaitu judul berita atau kepala berita, headline, baris tanggal, deadline. Ini beda dengan deadline pada umumnya. Bisa juga deadline itu istilahnya tenggat waktu, ya. Tapi maksud di sini bukan deadline tenggat waktu, tapi baris berita. Yang ketiga adalah teras berita, lead atau intro. Dan yang terakhir ada tubuh berita atau body. Nah, kita lihat contoh nih, sebuah berita yang dimuat di media online, ya. Di sini kita lihat judulnya, headline-nya, ya. Nah, kalau judul itu kalau bisa jangan terlalu panjang, ya. Judul itu diusahakan ya sebisa mungkin
Tidak terlalu panjang, paling banyak mungkin 7 kata sampai 10 kata begitu ya, supaya orang yang membacanya juga tidak terlalu sulit seperti itu. Nah, itu judul. Kemudian ada teras berita. Di situ teras berita yang di paragraf pertama itu adalah disebut teras berita. Biasanya kalau di media media cetak itu teras berita selalu dicetak lebih besar hurufnya, dan biasanya di bold ya, ditebalkan supaya orang lebih membaca teras berita dulu. Nah, biasanya saudara-saudara, 5W1H itu pada umumnya para jurnalis meletakkan 5W1H itu di teras berita. Seperti itu. Dengan meletakkan itu, dia sudah memberikan informasi yang lengkap kepada pembaca. Selanjutnya, paragraf berikutnya adalah informasi yang melengkapi dari teras berita. Baru yang terakhir adalah body ya. Nah, ini struktur teras berita secara piramid terbalik istilahnya ya. Jadi piramid terbalik, kenapa disebut piramid terbalik? Karena yang paling besar itu di atas, kan terlihat dia lebih besar di atas ya. Teras berita itu terutama ditaruh dulu 5W1H-nya di situ, atau di body, di tubuh berita, di tubuh tulisan bisa diletakkan 5W1H. Di situ lebih penting dulu. Informasi yang paling penting diletakkan di situ, di lead dan juga di tubuh berita ya, tubuh tulisan. Berikutnya baru informasi pendukung. Misalnya informasi pendukung itu dari pernyataan si A, pernyataan saksi dan lain sebagainya. Lalu ada data tambahan. Data tambahan mengenai misalnya informasi tentang lokasi, tentang dokumen atau apa. Baru kronologisnya. Makin ke bawah itu makin tidak terlalu penting gitu ya. Seperti itu. Biasanya kenapa yang makin ke bawah tidak terlalu penting? Nanti kalau misalnya berita itu kepanjangan, tinggal dipotong yang di bawah aja. Kalau yang dipotong di bawah tidak mempengaruhi, tidak terlalu signifikan dia mempengaruhi isi dari seluruh berita yang ditampilkan seperti itu. Jadi modelnya piramid terbalik. Nah, ini biasanya model piramid terbalik ini cocok untuk tulisan yang bersifat straight news ya. Nah, sekarang kita bicara soal bahasa jurnalistik. Nah, ini juga Anda harus cermat menggunakan bahasa jurnalistik. Karena bahasa jurnalistik itu harus merupakan bahasa yang agak berbeda dari bahasa-bahasa pada umumnya ya. Nah, kita coba melihat apa sih bahasa jurnalistik itu. Bahasa jurnalistik itu adalah bahasa yang baik dan benar, tidak terlepas dari kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini bahasa tulisan. Nah, karena kita berada di Indonesia, tentu bahasa jurnalis yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimanakah bahasa jurnalistik yang baik dan benar itu? Pertama, kita harus melihat bahwa bahasa jurnalistik itu harus sederhana. Sederhana artinya dapat ditangkap dan dimengerti orang yang tingkat kecerdasannya minimal. Karena itu kalimatnya juga harus sederhana. Jadi kalau seorang bisa menuliskan sesuatu dengan sangat-sangat sederhana sekali bahasanya, dia adalah orang yang jenius. Bagaimana kita bisa menulis bahasa itu bisa sederhana? Itu butuh latihan. Tidak bisa langsung begitu jadi, nggak bisa, butuh latihan. Dan juga butuh banyak membaca ya, banyak membaca dari tulisan-tulisan orang yang baik lah, yang bagus ya. Bahasa jurnalistik yang baik dan benar itu harus singkat dan padat ya. Sedapat mungkin hemat dalam pemakaian kata. Tidak bertele-tele. Tidak mengulang-ulang. Tidak panjang kalimatnya dalam satu paragraf.
atau satu alinea. Nah, biasanya tulisannya itu umumnya cukup 3 sampai 10 paragraf, ya. Nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau tulisan itu dirasa perlu ditulis panjang, kita bikin berseri, ya. Seri 1, seri 2, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana bahasa jurnalistik yang baik dan benar, yaitu ketiga adalah lugas, jelas, dan jernih. Lugas artinya apa? Dia itu langsung pada intinya. Jadi, to the point gitu ya. Jelas. Tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Jadi artinya sesuai dengan fakta dia lihat. Dia lihat ya, dia lihat A. Kalau itu ya, ya. Tidak, tidak. Lalu yang ketiga, dia jernih. Tidak samar-samar. Terus yang keempat, berikutnya, menarik. Bahasa jurnalistik yang baik dan benar itu memang harus menarik dia. Kalau menarik ya, siapa yang mau baca gitu ya. Penyajiannya enak dibaca dan runut dengan didukung judul yang menarik ya. Menarik membuat orang penasaran, ingin tahu dan hanyut dalam sajian tulisan yang dibacanya. Terkadang begini saudara-saudara, paragraf pertama sudah kita menyajikannya dengan menarik, lalu pindah ke paragraf berikutnya, kita bikin dia runut sehingga ketika orang berpindah dari satu paragraf ke paragraf berikutnya, dia makin terhanyut dalam bacaan itu, sehingga tanpa dia sadar dia sudah selesai membaca tulisan kita seperti itu. Dia hanyut dalam sajian tulisan yang saudara tulis. Tulisan jurnalistik yang menarik itu seperti itu ya. Yang kelima berikutnya, dia demokratis. Jadi artinya seorang jurnalis membuat berita itu tidak berpihak kepada siapapun, ya. Jadi bukan pesanan atau bukan settingan seperti itu. Dia netral, independen, ya. Ada istilahnya cover both news. Jadi dia meliput dari dua sisi. Jadi kalau misalnya ada kejadian kecelakaan, ya, kecelakaan tabrakan. Nah, kita dengarkan dulu pendapat si korban. Lalu kita dengarkan lagi pendapat yang menabrak seperti itu. Itu kan cover both side namanya. Nanti didukung oleh saksi-saksi, kita tanyakan kepada saksi yang melihat kejadian itu. Jadi lengkap dia itu beritanya. Jadi kita tidak berpihak, tapi kita menuliskan sesuatu fakta sesuai kejadian yang terjadi seperti itu. Populis. Jadi apa sih sebenarnya populis itu? Tulisan yang mengedepankan kebutuhan para pembacanya, mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan dan keutamaan rakyat kecil. Jadi tulisan yang populis itu tulisan yang lebih mengutamakan itu, kebutuhan para pembacanya lebih dia butuhkan. Jadi kita kalau menulis sesuatu itu kita harus berpikir, ini populis gak ya tulisan saya nanti kalau saya tulis. Nah, karena itu kan kita perlu pengamatan, kita perlu melakukan studi pustaka seperti itu. Kita lihat mungkin ada kearifan lokal atau hal-hal yang utama yang menjadi keutamaan rakyat, keutamaan banyak orang atau publik seperti itu. Logis. Bahasa jurnalistik yang baik itu harus logis. Artinya bisa diterima secara nalar, masuk akal sehat kita. Jangan sampai beritanya itu ngarang-ngarang, ya seperti itu. Sebagai contoh misalnya, kebanyakan berita itu hoax karena ngarang-ngarang dia. Gramatikal, ini yang penting juga nih, gramatikal. Jadi terkadang gramatikal ini jarang diperhatikan oleh sebagian besar orang ya. Mematuhi kaidah tata bahasa seperti penggunaan tanda baca, imbuhan, kata depan, kata lengkap, kalimat lengkap, dan lain-lain. Saya sering melihat tulisan-tulisan di media
online, itu dia tidak bisa membedakan antara kata depan di dengan imbuhan di. Ya, contoh, misalnya di depan saya ada tikus. Dia tulis di depan itu digabung, digabung jadi satu kata. Padahal itu kata depan. Kata depan di itu harus dipisah dengan kata yang lain, gitu. Jadi kita harus cermat secara gramatikal. Kata depan itu harus kita hafalin. Apa sih kata depan itu? Kayak di, ke, dari, oleh, tentang, ya seperti itu. Itu kata depan. Itu harus kita di otak kita sudah terekam. Pas lagi kita menulis kata depan itu, kita harus pisahkan dengan kata yang lain. Tanda baca juga seringkali orang salah di dalam meletakkan tanda baca. Sebagai contoh misalnya, meletakkan tanda tanya. Tanda tanya itu misalnya gini. Contohlah tulisan yang di atas ini. Bagaimanakah bahasa jurnalistik yang baik dan benar itu? Tanda tanya. Menurut saudara tanda tanyanya itu dipisah atau merapat pada kata yang terakhir? Itu seharusnya merapat pada kata terakhir. Sama seperti tanda titik, ya. Tanda titik kan merapat dia dengan kata yang terakhir. Jadi orang kadang-kadang tanda tanyanya dipisah dari kata yang terakhir. Itu udah salah penggunaan tanda baca. Tanda baca itu harus melekat dia dari kata yang terakhir, seperti itu. Kalimat lengkap juga harus ada subjeknya jelas, predikatnya jelas, seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya soal gramatikal ini tapi ini poin yang penting ini. 4 hal ini. Hindari kata tutur. Nah, bahasa jurnalistik itu dia akan menghindari sedapat mungkin penggunaan kata tutur. Contohnya misalnya, apaan sih? Gitu ya. Jadi kalau misal kita nulis di apaan sih? Kan itu bukan bahasa Indonesia yang itu kan bahasa apa ya? Bahasa tutur itu ya, bukan bahasa tulisan. Kalau memang itu terpaksa harus ditulis, maka harus dimasukkan dalam sebuah kutipan percakapan gitu ya. Misalnya si Tony bertanya kepada temannya, apaan sih itu? Nah, itu boleh. Karena itu dia mengutip tuturan kata dari si Tony gitu. Tapi kalau misalnya kita jadikan dia kalimat tidak langsung, apaan sih-nya itu harus diganti. Si Tony bertanya kepada temannya, itu apa ya? Nah, gitu. Terus misalnya bikinin dong. Ah, bikinin tuh apa? Dong itu apa? Nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia tulis tidak ada. Buset deh, gitu kan? Dah kalau orang Betawi atau orang Bekasi bilangnya dah seperti itu ya. Jadi hindari kata tutur di dalam tulisan bahasa jurnalistik. Hindari istilah asing. Nah, ini sering kali orang menggunakan istilah asing supaya kelihatan keren gitu ya. Ya, sebenarnya bukannya dilarang menggunakan istilah asing, tapi sedapat mungkin kita harus mengurangi penggunaan istilah asing. Karena mengapa kita harus mengurangi istilah asing? Tadi saya bilang tulisan yang baik itu harus sederhana. Orang dengan kecerdasan yang minimal pun bisa menangkapnya. Coba kalau misalnya orang dengan kecerdasan yang minimal, kita gunakan bahasa asing, contohnya sophisticated. Apa itu sophisticated? State of the art. Apa itu state of the art? Mungkin di antara saudara-saudara di sini nggak tahu ini apa ini sophisticated dan state of the art, seperti itu ya. Jadi istilah asing itu terkadang banyak tidak dimengerti orang. Tidak semua orang dapat mengetahui istilah asing yang dipakai. Sophisticated, keren gitu ya bahasanya. Itu juga bahasa tutur sebenarnya keren. Atau apa ya, muktahir, state of the art, modern. Nah, masih banyak istilah-istilah asing yang
terkadang kita suka sekali menggunakan istilah asing seperti itu. Padahal bahasa Indonesia sudah banyak istilah asing yang di-Indonesiakan. Seperti misalnya stakeholder, itu sudah di-Indonesiakan menjadi pemangku kepentingan. Hindari istilah teknis. Ya, selain istilah asing, istilah teknis juga harus dihindari. Biasanya istilah-istilah teknis jarang dipakai di publik. Tetapi dalam dunia ilmiah, dunia akademik, dunia hukum, kedokteran, keagamaan, psikologi, teknik, dan lain-lain sebagainya, itu menggunakan istilah asing. Kecuali saudara menulis dalam jurnal, ya boleh menggunakan istilah asing gitu ya. Istilah teknis boleh. Kayak misalnya cloning. Apa ya cloning itu? Ya kita mungkin nggak tahu cloning itu apa gitu ya. Bahasa Indonesia cloning belum bisa di-Indonesiakan itu. Arti cloning. Law enforcement, ya. Apa sih law enforcement itu? Kalau di Indonesia kan penegakan hukum dia sebenarnya. Jadi kita harus sedapat mungkin menghindari istilah-istilah teknis, ya. Jadi kalau di publik jangan terlalu banyak menggunakan istilah teknis. Kalau memang terpaksa menggunakan istilah teknis, kita harus memberi arti dari istilah teknis itu, ya. Kayak misalnya law enforcement, penegakan hukum, ya seperti itu. Ke-12 adalah kita harus mampu memilih diksi yang tepat, ya. Diksi artinya pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti diksi itu. Contoh diksi misalnya ini, saya dapat durian runtuh. Durian runtuh itu adalah diksi, ya. Kalau kita terjemahkan apa sih artinya durian runtuh itu? Itu kan sebenarnya ungkapan, ya. Durian runtuh itu identik dengan saya dapat rezeki gitu ya. Dia mau bilang saya dapat rezeki. Nah, rezeki ini bisa kita ganti dengan diksi lain yang lebih tepat. Kita ambil durian runtuh gitu ya. Kita makin banyak menggunakan diksi itu kelihatan kecerdasan si penulis. Dalam menggunakan diksi juga harus diksi yang umum ya, yang dikenal oleh banyak orang gitu ya. Kalau ingin memperkenalkan diksi baru juga boleh. Cuma kalau ingin memperkenalkan diksi baru, saudara harus memberikan tanda kurung artinya gitu ya. Kalimat aktif. Ya, sebaiknya lebih banyak menggunakan kalimat aktif karena penekanan pada subjeknya atau pelakunya. Kalimat aktif biasanya lebih sederhana dan mudah ditangkap maknanya. Nah ini saudara-saudara, terkadang kita menulis itu seringkali lebih banyak menggunakan kalimat pasif daripada kalimat aktif ya. Kalimat aktif itu kan lebih diutamakan subjeknya, pelakunya. Misalnya, Tony makan nasi goreng di tepi jalan. Nah kalau kita jadikan kalimat pasif, ini kan menjadi begini, nasi goreng dimakan Tony di tepi jalan. Kan jadi agak beda ya. Kedengarannya juga agak beda. Tapi kalau kita tulis kalimat aktif, orang lebih mudah menangkapnya. Kalau kita bikin kalimat pasif, nasi goreng dimakan Tony di pinggir jalan. Jadi memang maknanya sama, cuma kedengarannya lebih mudah, lebih sederhana kalau menggunakan kalimat aktif. Jadi sebaiknya lebih banyaklah menggunakan kalimat aktif. Bukan berarti kalimat pasif tidak boleh digunakan, boleh aja. Namun dalam hal-hal tertentu aja. Sedikit aja penggunaan kalimat aktif diusahakan jangan terlalu mendominasi dalam tulisan kita. Tapi kalimat aktif lah yang lebih banyak kita buat seperti itu. Tunduk pada kaidah etika. Nah ini yang terpenting juga dalam bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Terkadang tulisan kita itu melanggar tata krama, melanggar sopan santun, ya seperti itu. Jadi
kita juga dalam menulis tuh harus menulis tulisan yang menghormati etika. Saudara tahu, kalau saudara menulis dengan santun dan sopan, itu adalah cerminan dari saudara. Ya. Tapi kalau saudara nulis, kebiasaan saudara suka amburadul ya, suka sembrono, suka tidak teratur seperti itu, nanti saudara juga akan menulis seperti itu. Tapi kalau saudara melatih terus menulis dengan sopan dan santun sesuai etika, itu juga mempengaruhi perilaku saudara. Jadi perilaku kita mempengaruhi tulisan, tulisan mempengaruhi perilaku kita. Jadi sebaiknya lah dari sekarang saudara menulis itu dengan sopan dan santun, ya, tidak melanggar etika, menghormati orang, menghormati apa yang lain, tidak melakukan penghinaan, pembulian, perundungan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat kiat menulis di media sosial. Nah, kita cermati ya dengan cerdas ya, cermati dengan cerdas. Netizen, warga net perlu cermat dalam bermedia sosial, baik membaca postingan maupun menulis postingan. Ini penting ya. Jadi dari sekarang kita harus cermat dalam membaca postingan maupun menulis postingan di media sosial. Karena itulah menjadi cerminan saudara ya. Contoh postingan yang buruk di media sosial. Ya, kita coba lihat ya, postingan yang buruk. Nah, ini contoh berita yang hoax. Di situ saya garis bawahi Indonesia siaga 1 setelah pilkada bla bla bla, itu tahun lalu kayaknya itu ya. Tentara Cina komunis. Nah, itu kan berita hoax ya, seperti itu. Nah, ini berita jebakan ya. Terkadang orang menulis jebakan, heboh, Setia Novanto ditemukan tewas mengambang di pantai Jogja. Ternyata yang kita baca itu memang namanya sama, Setia Novanto. Tapi bukan yang dimaksud Setia Novanto mantan ketua DPR yang lalu itu, bukan. Tapi Setia Novanto yang lain begitu. Ini berita jebakan gitu ya. Terus menginap di rumah kenalan Prabowo ditemukan tewas di Sungai Jogja. Ini bukan Prabowo Subianto, tapi orang yang kebetulan namanya Prabowo begitu kan. Jadi kadang-kadang orang suka membuat berita itu seperti itu supaya dibaca orang. Tapi menurut saya itu tidak etis. Ya, menulis berita seperti kayak begini itu tidak etis gitu ya. Skandal asusila. Ini juga saya dapatkan dari Instagram, di mana seorang yang cukup dikenal publik, karena dia kecewa, dia memposting di Instagramnya berbuat sesuatu yang asusila. Lah, ini contoh yang menunjukkan bahwa perilaku yang tidak baik ini seperti ini ya. Buat apa sih untungnya dia gitu kan? Itu mempermalukan diri sendiri, mencoreng muka kita sendiri kalau kita memposting seperti ini ya. Nah, ini pencemaran nama baik juga seringkali ada di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya ya, di Twitter, di Instagram. Nah, di sini ada bupati yang nama baiknya dia dicemari oleh si netizen di dalam postingan di Facebook seperti ini. Nah, ini tidak sopan, ini tidak etis. Nah, ini ada berita tentang penistaan agama dilakukan oleh seorang perempuan. Padahal perempuan ini cantik. Dia karena kesel aja deh sebenarnya. Karena dia kesel, dia marah, lalu dia tuangkan dalam media sosial, dan akibatnya dia dilaporkan begitu, dilaporkan ke polisi, dan dia sebenarnya sudah sempat menghapus postingannya di media sosial. Namun karena sudah ada orang yang men-screenshot beritanya dia itu dan dilaporkan, dia nggak bisa ngomong apa lagi. Dia akhirnya harus di penjara seperti ini. Sayang ya, cuma karena kesel doang. Jadi janganlah, kalau kita mau kesel boleh-boleh aja kita kesal, tapi ya kita lihat-lihat dulu lah. Jangan kita umbar di media sosial seperti itu. Kurang bagus, menurut saya itu kurang bagus. Kalau kita ungkapkan ke teman boleh,
secara apa face to face, bertatap muka dengan teman ya nggak apa-apa. Tapi ini di publik kita ungkapkan seperti ini, aduh, yang dirugikan diri kita sendiri. Contohnya ini. Nah, ini pelecehan seks juga. Ini seorang laki-laki yang mengaku dia sebagai konsultan konsultasi masalah seksual, tapi dia memanfaatkan ini media Instagram untuk kebutuhan nafsunya seperti itu ya. Terkadang saudara-saudara, pelecehan seks juga bisa dilakukan di media sosial ya. Tidak secara langsung, ini tidak langsung ya. Ini bahaya saudara-saudara. Kita bisa mengajukan ini ke pengadilan, atau kita bisa laporkan ini ke polisi seperti itu. Jadi harus hati-hati kita. Intinya pokoknya kita harus berpikiran positif deh, gitu aja. Nah, kita coba lihat contoh postingan yang baik di media sosial ya. Nah, ini ada 2 berita saya tampilkan. Di sini saya ngambil dari sebuah grup di Facebook. Itu berita tentang tes corona Israel hanya dengan berkumur, nggak perlu pakai rapid test atau swab test. Dia cuma cukup berkumur dari sebuah cairan, lalu bisa kelihatan apakah ada virus coronanya atau tidak, seperti itu. Nah, ini berita yang menarik ya. Dan disajikan juga secara menarik. Kalau kita perhatikan dari penggunaan bahasanya cukup bagus. Ya, namun memang masih belum memenuhi kriteria 5W1H ya. Tapi nggak tahu kalau yang di kliknya itu, yang di berita kliknya itu org.org di media online-nya mungkin sudah memenuhi standar jurnalistik. Berikutnya kita lihat nih, ini dari Stefano Margianto, kebetulan teman saya. Dia baru-baru ini dia jalan-jalan ke Manado gitu ya. Dia melihat sebuah danau yang cukup menarik gitu ya. Lalu dia pingin ya orang lain tahu soal Danau Linau namanya. Nah, dia tulis di Facebooknya dia begitu ya, di akun Facebooknya dia tentang Danau Linau ini. Dia ceritakan sedikit gitu ya. Nah, ini cukup menarik. Ini sangat baik, tulisan yang sangat baik. Namun ya memang lagi-lagi saya bilang ya tetap kita harus 5W1H itu tetap kita pegang ya. Kita harus tampilkan kepada pembaca 5W1H itu juga. Jadi kita tahu yang baca, oh si Margianto ini ternyata berada di Danau Linau tanggal sekian. Kapan itu? Oh, tanggal sekian. Di mana? Di Danau Linau. Bagaimana dia bisa ke situ? Mungkin diajak teman-temannya atau bareng-bareng dengan rombongan. Mengapa dia bisa berada di situ? Ya mungkin diundang dalam sebuah acara. Nah, itu 5W1H akan tampak dalam tulisan itu ya. Tapi ini masih kurang saya lihat 5W1H-nya ya. Next, selanjutnya. Nah, ini satu tulisan lagi dari yang saya nilai tulisan ini cukup menarik. Dia mencoba merefleksikan tentang G30 SPKI waktu kemarin tanggal 30 September. Dia tulis ini di akun Facebooknya dia sendiri begitu ya. Nah, ini model feature ini ya. Kalau model feature itu ya tidak perlu 5W1H ya. Yang penting informasinya menarik gitu ya. Karena kenapa tidak perlu 5W1H? Karena dia tidak berada dia bukan melaporkan reportase meliput sesuatu peristiwa, tidak. Tapi dia menggali dari opininya dia, atau dia pernah membaca sesuatu, dia explore menjadi sebuah tulisan yang menarik. Ini menurut saya ini menarik tulisannya. Padat, singkat, dan enak dibaca seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita coba melihat beberapa contoh postingan di media sosial sebagai latihan cermat dan cerdas membaca. Nah, ini coba saya kasih contoh ya. Ini berita cukup, orang bacanya mungkin akan terkejut.
Ahok pun akhirnya memutuskan untuk mundur. Coba kalau saudara baca, yang dia maksud mundur itu apa? Saya juga waktu baca judulnya, saya jadi tertarik. Wah, apa ini kok si Ahok? Dalam bayangan kita pasti Ahok mundur dari sebagai komisaris utama di Pertamina. Karena dia kan saat ini menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina. Kalau kita baca judulnya, pasti bayangan kita seperti itu ya. Ini kita lihat dulu dari isi beritanya ya. Nanti kita lihat cermat dan cerdas dalam membaca postingan. Saya bacakan singkat cepat ya. Basuki Cahaya Purnama atau biasa dipanggil Ahok akhirnya mundur. Setelah belakangan ini kondisi semakin memanas akibat diserang kanan kiri, akhirnya Ahok menyatakan mundur. Keputusan itu diambil setelah Ahok mengikuti saran seorang bawahannya. Keputusan itu dilakukan Ahok ketika Ahok tiba di kantornya tadi pagi. Lantas siapakah orang yang menyuruh Ahok mundur? Ternyata orang tersebut adalah juru parkir di kantornya. Ketika mobil Ahok mau parkir, juru parkir berkata, mundur, 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 terus Pak, mundur. Ahok pun mengalah dan akhirnya memundurkan mobilnya. Jadi itu ya bisa dibilang ya guyon lah, ya berita yang guyon seperti itu. Kita lihat dari judulnya dulu. Ahok pun akhirnya memutuskan untuk mundur. Saudara-saudara, kata depan untuk di situ tidak boleh dipakai huruf besar di awal katanya. Jadi huruf U-nya harus huruf kecil, ya. Itu kaidah gramatikal itu ya. Itu kata depan untuk itu. Di sini karena tulisannya sifatnya bukan, ini kelihatan bahwa ini tulisannya bukan fakta ya. Karena tidak ada di situ 5W1H-nya. Kapan dia mundur? Lalu mengapa dia mundur? Dan tidak logis antara paragraf pertama dengan paragraf yang dimaksud paragraf ketiga dengan mundur, itu tidak logis. Jadi ini sebenarnya tulisan yang kurang baik gitu ya. Bahasa jurnalistik yang kurang baik ya. Nah, kalau kita cerdas, cermat mencermati ini seperti itu. Itu contoh ya. Berikutnya kita lihat contoh berikutnya yang kedua. Nah, ini Ade Armando, salah satu yang cukup terkenal juga. Di akun Twitternya dia menulis, Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop. Nah, itu hip hop itu apa? Ya. Kan itu istilah apa begitu kan? Tidak terlalu banyak orang memahaminya seperti itu. Lalu penggunaan katanya, ayat-ayatnya, ini udah gramatikal sekarang itu harus pakai tanda penghubung. Ya. Terus ada kan ya. Allah kan. Nah, itu kan itu bahasa tutur gitu ya. Bukan bahasa tulisan. Nah, kita harus cermat ini dalam membaca berita ya, membaca postingan. Nah, dari sini kita bisa kritik terhadap tulisan-tulisan seseorang. Nah, yang penting kita harus berlatih dan berlatih. Ada istilah mengatakan bahwa latihan membuat sempurna dari sebelumnya. Ya, terkadang semakin kita berlatih, makin menyempurnakan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan tugas kepada saudara-saudara. Latihan 1 ya. Nanti latihan 1 ini saudara bisa kirimkan ke saya ya. Pertama, latihan 1, saudara membuat tulisan minimal 500 sampai 600 kata atas tanggapan saudara setelah mengikuti kiat menulis jurnalistik di media sosial ini, ya. Ya 500 sampai 600 kata itu menurut saya tidak terlalu tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Sedang-sedang lah. Lalu saudara nanti posting di FB saudara sendiri atau di media sosial saudara sendiri. Kalau misalnya punya Twitter bisa, kalau Twitter nggak cukup ya. Di Facebook, taruhlah di Facebook ya.
Nanti kirim linknya ke WA saya, itu ada nomor WA-nya ya. Nanti saudara kirim, nanti biar saya ini, biar saya koreksi atau biar saya kasih penilaian terhadap tulisan saudara ya. Ya kalau saudara mau apa, mau belajar dipertajam, nanti saya bisa kasih sedikit tips masukan kepada tulisan-tulisan saudara. Gak apa-apa, meskipun saudara masih amburadul, masih tulisannya masih apa, masih belum ini, tulis aja dulu ya. Tulislah, jangan ragu-ragu, tulis aja ya. Seperti itu. Dan perhatikan 500 sampai 600 kata ya, seperti itu. Kalau kita ngetik di Word biasanya udah kelihatan tuh berapa kata yang kita sudah ketik ya. Kelihatan. Seperti itu. Berikutnya latihan kedua. Nah, tadi latihan pertama, sekarang latihan kedua. Latihan kedua, saudara buat tulisan sama minimal 500 sampai 600 kata dengan disertai foto yang menarik. Ambil topik, misalnya saya bikin topik adalah pemuda milenial mewajahi Sumpah Pemuda. Nah, ntar lagi kan kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, saya mau ambil contoh pemuda milenial mewajahi Sumpah Pemuda. Nanti tulisan yang terbaik dari yang saudara kirimkan, kita akan memberikan penghargaan nanti kepada tulisan yang terbaik ya untuk latihan kedua ini. Kalau latihan pertama ya untuk saya ini aja, saya beri masukan-masukan. Latihan kedua juga bisa saya nanti kasih masukan-masukan. Nanti saudara mau perbaiki lagi boleh. Nanti kita apa tentukan kapan batas terakhir, tenggat waktunya untuk dikirimkan ke linknya ke saya ya. Nanti tetap posting di FB kamu dan kirim linknya ke saya, ke nomor WA yang ada di situ. Nah, saudara-saudara, jika saudara-saudara membutuhkan info konsultasi menulis gratis, bisa kirim WA ke saya ya. Bisa juga ke messenger page FB saya, bisa juga ke Twitter saya, bisa juga ke Instagram saya. Saya rasa demikian paparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host.